Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello pagi-pagi teman-teman. Kita senang sekali pagi ini punya satu pelatih fisik top di Indonesia, Coach Dino Sefrianto. Apa kabar Coach Dino? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih Coach Dino untuk sharing sama kita pagi ini. Untuk teman-teman saya kasih tahu Coach Dino punya pengalaman banyak sekali jadi pelatih asisten di Liga 1 di Indonesia. Coach Dino pernah di Persita Tangerang, pernah di Persema pernah di Timnas U16 pernah jadi asisten. Di Sriwijaya pernah, di PS Persebaya pernah jadi pelatih fisik, di Persib pernah, di Semen Padang juga pernah, Bandar Lampung juga pernah, Barito Putra pernah, dan terakhir sekarang Coach Dino jadi asisten pelatih khusus untuk fisik di Sriwijaya FC. Luar biasa, banyak sekali pengalaman kita bisa belajar dari dia. Untuk sertifikat Coach Dino punya AFCB dan dia sudah ikut berapa kali workshop. Dia pernah di Malang workshop fitness dari orang Spanyol. Villarreal nggak salah yang Villarreal ya. Dia juga pernah ikut workshop untuk Liga 1 pelatih fitness dari Coach Miguel, asistennya dari Luis Milla. So dia bisa sharing sama kita banyak pengalaman. Oke, Coach Dino, nggak lama-lama pertanyaan pertama. Oke, menurut Coach Dino apa beda latihannya antara latihan fisik untuk usia muda dengan latihan fisik tim profesional? Oke, terima kasih Coach Wapikal. Coach Top juga pelatih pengalaman nasional tim ya di AFF ya dengan Coach Ridal. Saya juga pernah bantu di mana waktu di Malang ya. Waktu itu kita ya. Nah, akhirnya alhamdulillah waktu itu sempat dipanggil di dan Coach Ridal, Coach Fikal waktu persiapan KPSI ya 2013. Ya, cuman kendala kalau di Persib sudah sign kontrak susah mau ke timnas. Pada kesempatan ya. Oke, makasih Coach Bob. Jadi seperti ini untuk penerapan latihan kondisi fisik untuk development usia muda dan Liga Pro itu sangat pasti berbeda, ya kan. Nah itu yang jelas kita bicara ergosistem tubuh. Karena di usia muda itu baru fase perkembangan ergosistem. Melatih fisik untuk adaptasi ke tubuh adalah masa tentang ergosistem primer dan sekunder. Ergosistem primer itu pasti arahnya ke jantung. Kita tahu kalau urusan jantung kardiovaskuler, peningkatan kata yang biasa disebut di dunia olahraga VO2 max, ya kan? Itu hubungannya dengan jantung. Ya seperti kalau sekarang ada trennya kan sepak bola ada holistik ya, semuanya dengan bola untuk fisik juga. Tapi zaman dulu ada teori Bompa yang dulu seluruh pelatih fisik di dunia itu maka itu seluruh cabur. Profesor Tudor Bompa dari Kanada itu penerapan tanpa bola. Kalau di sepak bola, ya kan. Tapi kalau di badminton juga diterapkan juga. Ya urusan dengan lari ya, lari kosong. Nah, itu. Tapi akan dispesifikkan kembali. Itu peningkatan jantung, ada kardiovaskuler. Nah, itu yang jelas bobot volume latihan juga berbeda untuk level profesional dan usia muda. Nah, itu urusan baru untuk peningkatan kardiorespirator. Yang kedua adalah otot, muscle. Itu masuk dalam ergosistem sekunder, penunjang dalam ergosistem tubuh. Nah, misalkan kita nge-gym atau weight training, itu kan untuk baik untuk melatih strength endurance, daya tahan otot atau power dan sebagainya, itu urusannya pasti ke otot. Jadi hanya simpel sih dua. Nah, dua itu faktor, ya. Walaupun kita bicara komponen fisik itu ada banyak ya. Contoh yaitu endurance urusan kardio, kemudian itu ada strength bicara lagi kita urusan otot kembali, kemudian itu ada speed endurance, ada flexibility, agility. Itu komponen fisik ya. Nah, itu. Kembali itu kita sedikit edukasi buat teman-teman. Saya terus masih belajar sampai saat ini, terus update terus yang terbaru ya. Karena sepak bola itu kita bicara apalagi kondisi fisik, kita belajar dari luar juga. Pasti, karena asalnya sepak bola kan dari negeri benua biru kan.
Kita harus banyak belajar. Betul. Ya kan? Iya betul. Selalu update kecuali, ya. Ya, kecuali badminton. Kenapa badminton berada di level high di dunia? Dari dulu juara Thomas Cup, juara dunia Sudirman, Olimpiade. Kenapa? Karena memang kultur badminton sudah ada dari dulu. Kita bisa ekspor pelatih karena badminton merajai dunia. Tapi kalau sepak bola, kita harus belajar. Kita yang belajar ke dunia luar. Gitu. Nah, kemudian kembali lagi, yang jelas volume intensitas untuk melatih fisik usia muda dengan senior sangat berbeda. Kembali lagi karena ergosistemnya berbeda. Contoh, di usia muda juga ada berapa fase fun game, kegembiraan, 8 sampai 10 itu kan fase masih fun. Ya kan? Anak baru berkembang. Tidak ada penekanan, dia hanya mengenal bola, sedikit bola teknik tapi banyak fun. Supaya dia mencintai holistik bola ya dulu. Di sana umur segitu mau ya, holistik ya. Bicara karena buat motorik dan sistem sensorik hanya harus bagus. Dia bicara ke bola, tapi dengan gembira. Kemudian 10-12 baru penekanan teknik. Karena basic itu penting untuk teknik. Ya kan? Nah, itu. Nah, kemudian ya dia berlari dengan dia game cara football, boleh katakan mengenal football, itu kondisi fisiknya otomatis terbentuk. Itu dilatih di SSB ya, biasanya kan, holistik gitu ya, dia bergerak tanpa kita harus latih fisik. Karena kembali ergosistem belum cukup, belum siap. Dia kembali ke rumah, dia bermain dengan teman-temannya, dia mungkin ada lompat main berlari-lari, banyaklah permainan anak kecil ya. Contohnya kalau zaman dulu main gobak sodor ataupun main benteng atau apa, automatically dia berlari secara alami terbentuk secara alam. Nah, seperti itulah. Jadi nggak perlu. Biar alam yang membuat dia bentuk. Alam ya. Alam. Oke. Bagaimana? Terima kasih Coach Dino untuk sharing. Bagaimana caranya untuk meningkat VO2 max pemain menurut Coach Dino? Oke, cara untuk meningkatkan VO2 max. Nah, kembalikan lagi, metode kekinian sekarang ada yang terbaru holistik. Saya bicara dulu, saya termasuk karena di kampus kita diajarkan, saya pakai teori Bompa itu yang dulu, ya kan, Tudor Bompa dengan melatih tanpa bola, misalkan speed endurance 100-200 ya lari kosong, ya kan, kemudian mau ambil daya tahannya ya 4 leg, lari di alam terbuka dengan main tempo ya, main pace. Nah itu. Oke, Coach Dino, mau tanya sekarang pertanyaan dari satu body group. Umur 13-14 tahun sudah bisa ke latihan ke gym, menurut Dino bagaimana? Tidak, jangan dulu. Mulai 16, 17, jangan dulu. Biar dia 13-14 dengan beban tubuh sendiri. Body weight ya? Body weight training, functional training. Body weight training, yes. Body weight training pelan-pelan, dan itu pun hanya backup ya, pengenalan ya kan. Hati-hati, muscle dia masih adaptasi problem, rangka otot dia itu kan. Oke. So, mulai dengan umur 16 bisa gym, tapi harus mulai pelan, dan sebelumnya body weight seperti sit up, push up, blank, something like that ya. Yes, abdomen, yes, pelan. Dan itu pakai ini Coach, sedikit untuk lower body-nya mini band. Karet mini band yang kecil bagus. Yang karet bagus ya, pakai karet boleh ya. Ya, Kettler. Ya, oke, itu medianya itu. Oke. Coach Dino, pertanyaan lanjut mau tanya, kan pelatih fisik ada berapa pelatih yang betul kenal seperti Dr. Pompa, Raymond Verheyen, Jens Bengsbo, Victor Vlade. Yang mana jadi favoritnya pelatih fisik dari Coach Dino? Yang mana favorit dan kenapa? Ya, jujur awal saya mengenal tuh Prof Pompa ya.
karena kampus kita mengenalkan itu, dan saya juga waktu jadi atlet mempraktekkan itu, pelatih saya kasih latihan itu. Nah itu, dan semua cabur juga pakai itu, apalagi bola juga ya. Tetapi yang kekinian ada referensi Raymond Verheyen yang situasi dengan bola ya, daripada kita lari 10 menit running, latih aerobik kali 3 set, atau kita game 5 lawan 5 game 10 lawan 11 lawan 11 10 menit kali 3. Dia kan pakai 0 point kan, tes fisiknya juga kan. Kemudian sekarang ini ada yang Victor Frede ya, yang holistik ya kan, yang sudah berbasis game model. Menurut saya semuanya bagus trennya. Tapi tergantung pelatih fisik kan, kalau di tim kerja buat pelatih kepala, chemistry. Nah, pelatih kepala filosofinya apa? Misalkan pelatih kita bekerja dengan pelatih kepala yang direct play, filosofi permainannya. Lebih cocok, banyak dominan latihan fisiknya dengan lari. Tapi kalau pelatih kepalanya murni position, game model, Victor Frede. Tapi kalau ada tapi kalau pelatih kepalanya kombinasi vertical position, kombinasi kita combine programnya. Nah, kan kita di situ semuanya bagus, Kut. Sekali lagi, ilmu dari luar semua. Ini sepak bola dari Eropa. Dari Eropa kita banyak harus belajar. Walaupun karakteristik pemain kita berbeda. Kita harus terapkan yang sesuai dengan karakter pemain kita. Nah, itu Coach. Semuanya oke. Oke. Terima kasih Coach. Bisa kasih pesan untuk pemain-pemain muda untuk dia harus latihan fisik bagaimana, dan mungkin punya masukan untuk pemain muda di dalam hal fisik. Oke, pesan saya untuk para pemain muda untuk peningkatan performance next ya. Karena usia tiap level itu dia 21 ke atas itu udah kalian harus main di Liga Pro. Udah latihannya training to win, latihan untuk menang. Bukan training to train. Nah, pada saat kalian masuk training to train 16, 17, 18, 19, itu kalian harus kerja keras. Tapi tetap nutrisi kalian harus jaga, istirahat jaga. Karena istirahat itu sama pentingnya dengan latihan. Ingat, hidup yang serius hasil akan serius. Next, kalianlah dengan sepak bola bicara bukan hanya fisik, tapi decision, skill dan sebagainya, ya kan, itu komplit ya. Tetapi untuk bicara masalah fisik ini sangat penting untuk penunjang kalian mencapai top level. Jadi kalian harus benar-benar kalau latihan fisik jangan suatu beban. Dibuat happy, dibuat enjoy, tapi kerja keras maksimal. Ingat, high nutrisi kalian harus bagus. Karena itu pengganti energi yang keluar. Next, pengganti nanti kalian, kita nggak tahu, kalian usia 15, 16 sekarang, 7 tahun lagi kalian ada di tim Liga Pop atau Timnas, kalian bisa di top level Asia. Oh iya. Terima kasih. Good. Isi satu lagi, Good. Boleh. Saya punya idola sekarang, Good. Untuk pemain yang high performance kondisi fisiknya, Asnawi Mangko Alam dan Ryuji. Ya. Ryuji punya strength-nya oke sebagai posisi nomor 3, nomor 4. Asnawi posisi nomor 5, bisa nomor 3, nomor 11, 5, 2, ya kan, atau 7. Dia punya kondisi fisik prima. Bagus ya. Karena saya lihat langsung waktu di PSM kita ketemu. Dia wajar main di Korea. Dan kalau kita punya pemain seperti mereka semua, level Asia insya Allah kita dapat. Iya betul, saya setuju. Setuju, Coach. Thank you, Coach. Saya juga. Terima kasih Coach Dino untuk sharing sama kita, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan lain kali kita bisa diulangi. Dengan ini saya wakili teman-teman kita di YouTube. Saya mau bilang terima kasih. Sama-sama. Sukses untuk Sriwijaya, sukses untuk Coach Dino, dan sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat selalu.